Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Frianti dari kelompok 16 akan menyampaikan materi yaitu menganalisis aliran pendidikan dan kontribusinya dalam pendidikan Islam, filsafat pendidikan realisme. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of knowledge yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dan segala problematika dan kehidupan termasuk dunia pendidikan Islam. Peran filsafat dalam dunia pendidikan adalah memberikan acuan bidang filsafat pendidikan guna mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu masyarakat dan bangsa. Di dalam filsafat pendidikan terdapat banyak sekali aliran. Salah satu adalah aliran filsafat pendidikan realisme. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai filsafat pendidikan realisme. Yang pertama, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Pemikirannya yang terkenal adalah merumuskan etika dan doktrin gereja, pemikiran yang berasal dari ajaran Agustinus dan filsafat Aristoteles yang sangat berpengaruh dalam pemikiran di Eropa pada saat itu. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal tentang pendidikan di dunia Amerika, selama abad pertengahan Thomas Aquinas menciptakan suatu sintesis dari realisme alami melalui Aristoteles dan doktrin Kristen yang dikenal oleh Thomas. Realisme ilmiah dipercaya bahwa adanya realisme yang ada terlepas dari pengetahuan kita dan metode ilmiah adalah cara terbaik untuk melepaskan akurasi dari apa yang ada di dunia dan bagaimana cara kerjanya. Untuk menjelaskan dan menggunakan penemuan ilmiah, kita harus membangun sebuah teori, seperti penyelidikan ilmiah yang meningkat. Kita dapat merevisi dan memperbaiki teori-teori sehingga mereka dapat menyelaraskan diri dengan kenyataan yang paling akurat. Realisme menyatakan bahwa yang pertama, ada dunia keberadaannya nyata, real object, bukan bayangan. Yang kedua, pikiran atau rasional manusia dapat mengetahui tentang dunia nyata. Dan yang terakhir, pengetahuan adalah panduan yang paling dapat diandalkan untuk perilaku individu dan sosial. Itu menurut Thomas Aquinas. Yang kedua, menurut Aristoteles. Aristoteles di sini adalah seorang filsuf Yunani kuno. Ia berguru kepada Plato dan kemudian menjadi guru Alexander Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda, di antaranya fisika, metafisika, puisi, logika, realita, dan lain-lain. Semua yang ditulisnya kelak akan menjadi disiplin ilmu. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Aristoteles adalah tokoh paling banyak menciptakan disiplin ilmu dibandingkan sosok-sosok berpengaruh lainnya. Terus kita masuk ke yang ketiga, Harry Brody. Harry Brody di sini dilahirkan di daerah Polandia dari keluarga Yunani yang berada. Anak sulung dari 4 bersaudara dan mengawali pendidikannya di Cheder atau ruang belajar khas warga Yahudi. Di situ adalah ruang belajar tradisional. Implikasinya Harry Brody di sini yaitu pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang mendasar dan hak yang dasar bagi manusia dan kewajiban penting bagi semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik. Itu adalah pengertian. Kita masuk ke yang kedua, konsep.
konsep-konsep kunci dalam aliran filsafat realisme. Manusia dapat mengetahui objek ini melalui indera, dan alasannya pengetahuan melibatkan dua strategi, indera dan abstrak. Pertama, orang yang mengetahui objek akan mencatat data sesuai dengan sensu, sesuai dengan apa yang ia ketahui seperti warna, ukuran, berat, bau, atau suara. Pemikiran manusia akan menguraikan data tersebut dengan apa yang ia tangkap dari panca inderanya, dengan menunjukkan sifat-sifat yang diperlukan atau yang ada dalam suatu objek tersebut. Seorang pelajar membentuk konsep tentang objek yang ia teliti dan mengenalinya sebagai dari bagian golongan tertentu. Klasifikasi ini memungkinkan seorang pelajar untuk apa? Untuk memahami bahwa objek tersebut memiliki berbagai sifat-sifat tertentu dengan anggota lain dari kelas yang sama, tetapi tidak dengan objek-objek dari kelas yang lain. Itu adalah konsep. Kita masuk ke identifikasi aliran realisme. Apa itu pengetahuan realis? Akan menjawab bahwa pengetahuan menyangkut dunia fisik tempat kita hidup. Ketika kita mengetahui sesuatu, pengetahuan kita selalu tentang suatu objek tersebut. Konsep kami valid ketika mereka berhubungan dengan objek-objek itu karena mereka benar-benar ada di dunia. Itu adalah identifikasi aliran realisme. Kita masuk ke yang terakhir, implikasi. Di kelas realisme, tanggung jawab utama dari seorang guru membawa ide-ide siswa tentang dunia menjadi konsep korespondensi dengan realitas dengan keterampilan mengajar seperti membaca, menulis, atau perhitungan dan mata pelajaran seperti sejarah, matematika, ataupun sains yang didasarkan pada pengetahuan otoritatif dan ahli. Penguasaan konten adalah yang paling penting dan metodologi sarana yang diperlukan, tetapi lebih rendah untuk mencapai tujuan itu. Bagaimana mungkin seorang guru fisika sekolah menengah dengan orientasi filosofis realis merencanakan unit pada hukum gerak Isaac Newton? Pertama, guru akan membantu siswa-siswa untuk menempatkan Newton pada konteks yang sejarah sains dan mendiskusikan sainsnya berkontribusi. Yang kedua, guru bisa saja mengilustrasikan hukum gerak yang mendemonstrasikan laboratorium. Dan yang ketiga, siswa mampu mendiskusikan, mendemonstrasikan, dan bingkai generalisa ilmiah yang diilustrasikan. Dan akhirnya siswa akan diuji menunjukkan kemampuan seperti membaca, dan di bidang konten subjek seperti itu seperti matematika, sains, dan sejarah. Sama seperti realisme terbuka untuk berbagai metode yang memfasilitasi konten belajar, mereka akan menggunakan teknologi sebagai bantuan dalam pengembangan dan pengujian kompetensi keterampilan dan materi pembelajaran. Mereka ingin berprogram menjadi sebagai realistis dan seefektif mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.